Hai guys, ketemu lagi sama gue Riwan di Catatan Anak Mini. Pertama, gue mau mengapresiasi dan berterima kasih buat teman-teman semua karena udah nge-feedback, komen, like, bahkan ada yang subscribe di episode pertama gue. Dan di sini gue juga mau minta maaf buat beberapa teman-teman yang sudah nanyain, udah nyindir ya, bahkan di kampus sudah nyindirin, "Wan, kapan episode kedua?" Jadi video ini juga gue dedikasikan buat teman-teman yang sudah nungguin. Dan emang ini udah lama banget, gue paham, gue sadar ini udah kelamaan banget. Sebenarnya gue udah bikin beberapa video, cuma gak gue upload karena emang ya gue ngerasa ada beberapa yang fail, beberapa ada yang gak oke. Jadi dan gue belum ada editor. Oke, curhat. Oke, we move on. Dan sekarang udah hampir 2 bulan. Ini udah mau Oktober, ini udah Oktober 15, dan besok lusa kita udah mulai ujian UTS. Khususnya buat anak FEBUI, kita bakal UTS. Jadi di episode ini gue mau sharing tentang UTS aja nih. Nah, sebenarnya gue sedang memikirkan, gue sebenarnya gini, gue sekarang kan sudah ngambil 120 SKS. Artinya gue udah 7 semester dan gue udah mengambil beberapa matkul, banyak banget matkul, dan gue udah mengalami beberapa jenis ujian, beberapa bentuk UTS. Ada yang bentuk UTS-nya itu pilihan ganda. Ada, di FEBUI masih ada yang pilihan ganda. Dulu waktu gue maba, gue ngambil matkul statistik ekonomi dan bisnis, itu ada pilihan gandanya. Ada juga yang bentuknya benar salah, kayak matkul matkul MPK bahasa Inggris itu ada yang lingkari bagian yang salah, lingkari bagian yang benar. Ada yang fill in the blank juga di matkul MPK bahasa Inggris. Ada juga yang sifatnya hafalan, kayak apa yang dimaksud dengan teori ini, atau kayak bagaimana sebutkan 3 cara untuk gini. Itu semua hafalan sebenarnya, dan itu ada. Tapi semakin gue tahun ketiga semakin banyak case-nya, sehingga open book. Kayak misalnya diceritain, ada cerita gini 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 gini. Ada juga yang bahkan case-nya 10 halaman, 10 halaman ya, 5 lembar 10 halaman, pertanyaan cuma 3, tapi lo boleh buka buku hard copy gitu. Ada juga yang sifatnya bahkan lo open source, lo boleh buka internet, lo buka gadget. Waktu kemarin gue matkul pengantar hukum bisnis, kita benar-benar buka gadget. Nah, ada juga bahkan gue nggak paham, ada juga enggak sih, bukan paham. Jadi gue ada matkul namanya matkul koperasi. Itu kita ngompos sendiri proporsi penilaian bareng-bareng di kelas, kita sepakati sama dosennya. Pak, ini proporsi penilaian gimana supaya bisa dibagi nih kita prioritasnya gitu kan. Nah, itu kita ngebagi, ya kalian nanti ada drama 30%. Wih, bayangin coba. Ada matkul, ada kuliah drama 30%. Kemudian visitasi ke Ikopin Jatinangor itu 20% nilainya. Kemudian tugas harian itu 20%. Kemudian absensi dan absensi di kelas itu 10%. Kemudian gue lupa ada apa lagi, itu 10%, jadi tersisa 10%. Nah, 10% ini dalam matkul itu buat ujian. Jadi dulu waktu gue koperasi, gue nggak ikut ujian coba. UTS gue ikut, dan UAS gue nggak ikut. Dia UAS cuma 5% cuy. Nah, tapi maksudnya gini, sebenarnya kita ngelihat bahwa ada berbagai macam variasi dari ujian yang ada, dari ujian yang ada, baik itu proporsinya maupun bentuk ujiannya. Dan gue mau komentar tentang bentuk ujiannya sih. Kenapa? Karena gini, sebenarnya proses gini, ujian itu kan pada dasarnya menurut gue ya, ujian itu kan sebuah proses evaluasi. Dan kalau kita lihat dalam perspektif manajemen ya, yang mana manajemen kita selalu mendefinisikan dan berusaha memahami itu dari aspek planningnya, organizing, actuating atau leading, dan controlling. Dan dari 4 ini kita sepakat bahwa pasti namanya evaluasi itu adalah proses controlling, ya kan? Dia dievaluasi supaya apa? Supaya tahu apakah actuatingnya, eksekusinya itu sesuai dengan rencananya, ya kan? Nah, jadi sebenarnya hal paling pertama yang kita harus, kalau kita mau bicara mengevaluasi tentang sebuah proses evaluasi, proses evaluasi. Kalau kita mau ngomongin tentang ujian dan kita mau membahas mengevaluasi sebenarnya ujian ini pas apa enggak, kita nggak bisa lepas dari rencananya. Kalau menurut gue, namanya yang namanya perkuliahan, pembelajaran, kelas atau training, semua itu adalah proses untuk peningkatan kompetensi. Nah, jadi planning awalnya tujuannya adalah meningkatkan kompetensi. Itu adalah planningnya. Organizingnya adalah gimana kita akhirnya ngebagi. Oh, pertemuan pertama tentang ini, tentang gue misal contoh ya, gue sekarang ngambil matkul namanya negosiasi
penyelesaian permasalahan hubungan industrial. Gue panjang ya. Nah, tujuan awalnya adalah supaya mahasiswa bisa bernegosiasi dan nanti bisa bisa negosiasi sama serikat pekerja. Ini sebenarnya matkulnya manajemen SDM, konsentrasi anak SDM. Nah, kemudian setelah kita tahu tujuannya, supaya anak bisa bernegosiasi, kita sekarang bikin nih, dikonstrukkan, di breakdown. Kalau gitu, anak-anak harus punya pengetahuan, wawasan tentang negosiasi itu apa, negosiasi sama orang Jepang itu gimana, sama orang Asia, orang Amerika, Eropa, Timur Tengah, itu kan berbeda. Nah, itu adalah wawasannya. Kemudian kita bilang, ya udah, kalau gitu wawasan di pertemuan 1-2. Kemudian kita tahu, kalau gitu supaya anak-anak bisa bernegosiasi, mereka harus punya skill public speaking misalnya, skill memahami psikologi lawan misalnya, harus bisa dressing misalnya. Yaudah dibagi, ada pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5 gitu kan. Itu organizing. Kemudian ada activating. Nah, activating ini ya mulai proses pembelajarannya. Nah, terakhir setelah diproses itu kan kita pengen ngecek. Jadi proses evaluasi itu sebenarnya menguntungkan dua belah pihak, baik itu dari pihak dosennya maupun mahasiswanya. Kenapa? Sebenarnya paling diuntungin dosen loh. Kenapa? Dosen jadi tahu ketika dia dievaluasi setelah proses UTS, dia melihat distribusi nilai anak-anaknya. Nah, ini sebenarnya poin kritis pertamanya ya, bahwasanya setelah hasil keluar, dosen itu harus melihat pola hasil ujian yang ada di mahasiswanya, di kelasnya. Misal, ternyata dari semua mahasiswa, semuanya itu nggak lulus, semuanya jelek nilainya. Ini kan ada pertanyaan. Lah berarti sebenarnya selama ini proses belajarnya efektif nggak sih? Anak-anak jangan-jangan selama ini nggak paham loh sama yang diajarin, ya kan? Nah, atau jangan-jangan soal yang diberikan, bentuk ujian yang diberikan itu nggak sama dengan proses yang disampaikan ketika di kelas. Materinya nggak sama dengan bentuk ujiannya, makanya jelas saja anak-anak nggak paham, ya kan? Nah, atau ketika polanya, ini pola yang kedua, tadi pola A, sekarang pola B. Yang B adalah yang lulus banyak, tapi ada yang nggak lulus juga, ada sedikit yang nggak oke nilainya. Nah, kalau ini bisa jadi pertanyaan, mungkin sebenarnya anak-anak semua paham, tapi beberapa nggak paham. Ya ini bisa jadi faktornya adalah mahasiswanya, mungkin di kelas main HP, di kelas datang telat, atau di kelas cuma tipsen gitu kan. Nah, ini masalah. Nah, atau pola yang ketiga, yang lulus sedikit, yang bagus sedikit, banyak yang nggak lulus, ya kan? Nah, ya kalau gini sih, ada kemungkinan beberapa anak ini adalah outlier. Ada kemungkinan beberapa anak ini memang outlier, atau mereka memang sudah belajar sangat ekstra yang nggak di luar batas normal kali ya, tapi itu lebih sih. Nah, atau juga poin keempat, semuanya lulus. Nah, ini sebenarnya bagus. Atau ada kemungkinan soalnya terlalu gampang, ya tapi itu oke lah, buat mahasiswa itu sangat membantu. Nah, poin pertama adalah sebuah evaluasi, bahwa sebenarnya hasil evaluasinya itu harus dipakai sama dosennya untuk memahami sebenarnya efektif atau enggak sih ujian yang dilakukan. Efektif nggak sih proses pembelajaran dilakukan, dan apakah sudah relevan. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, apakah sebetulnya pembelajaran yang dilakukan itu sudah mencapai objektif awal. Nah, pertanyaan dan poin kedua ini sebenarnya sangat berkaitan dengan pertanyaan besar. Jadi ujian yang diselenggarakan itu harusnya seperti apa? Nah, ini sama kayak judulnya ya. Apakah UTS itu harus selalu tertulis gitu kan? Ini sebenarnya sebuah pertanyaan besar yang membuat gue akhirnya bikin video ini. Karena gini, tadi gue udah ceritain bahwa di FE itu bentuk ujiannya beda-beda, macam-macam. Nah, gue jadi bertanya-tanya, kayak sekarang matkul yang gue ambil adalah negosiasi dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial. Gue bingung ya, kayak gue paham bahwasanya semua teori itu adalah bukti-bukti empiris yang diulang-ulang dan itu akhirnya dibukukan, ya kan? Nah, cuman dengan mempelajari teori aja atau menghafal teori itu nggak akan membuat kita jadi paham, ya kan? Nggak membuat kita jadi bisa. Contoh kayak tadi, tujuan awalnya kan supaya mahasiswa bisa negosiasi. Kalau mahasiswa cuma hafal dan ngerti tentang teorinya, tapi mereka in practical nggak bisa, ya nonsense, iya kan? Sama aja nggak paham. Makanya gue sebenarnya sempat bertanya-tanya dengan beberapa matkul yang esensinya adalah membuat mahasiswa punya skill. Karena gini, tadi tujuan belajar kan untuk meningkatkan kompetensi, ya kan? Nah, kompetensi itu menurut Noe, ya ini dia nulis buku tentang training and development di edisinya kelima di 2010. Dia bilang bahwa namanya kompetensi itu punya 4 dimensi. Ada dimensi knowledge ini wawasan. Jadi hal yang sifatnya kognitif, pengetahuan, wawasan,
Ya kalau tadi misalnya case-nya NPPHI tadi adalah lo tahu nggak sih tentang budayanya orang Jepang kalau negosiasi? Lo tahu nggak sih tentang budaya Amerika kalau negosiasi? Lo tahu nggak sih tentang budayanya orang Jawa, Sumatera, dan kawan-kawannya? Itu knowledge, itu pengetahuan wawasan yang ada di kepala, framework. Yang kedua adalah skill. Nah, skill ini adalah cara lo, skill ini sebenarnya basically keterampilan, cara lo ngelakuinnya. Nah, ini kayak gimana lo influence orang, ngomong langsung, gesture, dressing, itu semua skill. Nah, yang ketiga adalah attitude. Attitude itu gimana lo ngerespon terhadap satu kondisi. Ada orang telat, ada orang marah, lo responnya kayak gimana? Musuh apa bukan musuh? Ya, bisa musuh, bisa mitra, rekan lagi ngomong, lo sikapnya kayak gimana? Itu attitude. Terakhir karakter. Karakter ini elemen-elemen sifat-sifat yang melekat di mana-mana. Jadi, misal skill orang dia public speaker. Ya, public speaker, tapi karakternya adalah tenang, ya. Karakternya dia ngomongnya tertata, dia ngomongnya tenang. Nah, itu karakter. Atau ada juga yang menggebu-gebu kayak Bung Karno gitu kan, ngomongnya sama membara gitu kan. Nah, itu karakter. Kita tahu bahwasanya di beberapa matkul itu perkuliahan itu punya objektif yang berbeda-beda. Ada yang memang untuk pengembangan, ada yang pengembangan skill, ada yang pengembangan knowledge, ada yang attitude, karakter. Nah, cuman gue bertanya-tanya kenapa selama ini most likely ini khususnya FEB, gue nggak tahu kok fakultas lain itu banyak banget ujian itu sifatnya tertulis gitu loh. Karena tadi gue udah bilang gue nggak yakin bahwa semua ujian tertulis itu merepresentasikan dimensi kompetensi yang ada. Gue pernah ikut ujian yang sifatnya skill kayak wayang. Gue dulu ngambil MPK ngambil kesenian wayang. Gue jadi asisten dalang yang main gini-gini. Gue UTS bener-bener gue akhirnya main wayangnya itu bener-bener exercise buat gue, dan gue jadi paham bahwa oh I'm not good enough misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kayak matkul negosiasi, gue nggak turun langsung, gue agak bernegosiasi, ya gue nggak tahu how good I am gitu kan, gue nggak tahu seberapa bagus gue gitu kan. Gue ngebayangin bahwa wah seru nih misal hari HUTS nih kumpul di kafe kantin FE gitu kan, silakan absensi 1-3 ke kantin nomor 1. Kemudian kalian punya waktu 10 menit untuk menjajakan, menawarkan supplier kalian. Nah, asik gak? Nah, itu kita tahu bahwa kita bagus apa enggak dari situ ya karena. Dan nanti sebenarnya itu juga akan berpengaruh tentang pola ujiannya, kapan, when-nya, sama di mananya where-nya. Kayak bisa jadi beberapa ujian itu memang nggak harus dirapel di UTS. Bisa aja karena dia memang sifatnya sangat parsial, dia diuji setiap pertemuan. Jadi nggak ada UTS. Cuma bener-bener setiap habis kelas ujian. Kayak gue di matkul bisnis internasional itu gue setiap selesai kelas ada evaluasi. Itu langsung bener-bener selesai presentasi, dosen langsung keluarkan kertas. Nah, 3 menit jawab satu soalnya case. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua ini, bukan pertanyaan. Untuk poin yang kedua tentang bagaimana bentuk UTS ini penting. Penting buat kita baik pengajar maupun mahasiswa untuk mengevaluasi. Jadi sebenarnya kalau kita mau menguji kompetensi kita itu caranya seperti apa? Kalau buat pengajar itu sangat membantu untuk mengetahui bahwa anak ini sebenarnya bagus apa enggak sih. Dia udah sesuai kayak kita ngadain ini misalnya biro PSDM ya, biro PSDM organisasi. Lo ngadain anak-anak belajar public speaking. Ya kalau lo pengen anak belajar public speaking jangan teori. Bikin anak langsung belajar public speaking. Jadikan workshop, jangan seminar. Jangan 60 menit seminar kemudian 15 menit public speaking, itu kebalik. Kayak harusnya 15 menit aja seminarnya, 60 menit exercise evaluasi. Nah, yang kedua baik dari mahasiswa lo juga jadi ngerti bahwa sebenarnya gue kurang di bagian mananya sih. Gue mungkin udah paham tapi gue belum tentu bisa ngelakuin. Nah, jadi ya di episode, jadi kesimpulan dari celotehan dari obrolan ini adalah kita sebenarnya perlu tahu sebenarnya esensi dari evaluasi itu apa dan seberapa urgent. Urgent tuh urgent banget karena untuk memastikan ya kita belajarnya itu sudah benar apa enggak sih, bermanfaat enggak sih pembelajaran kita, itu harus diuji. Dan poin penting berikutnya adalah gimana cara mengujinya, karena jangan sampai kita mengujinya itu ternyata nggak relevan. Kayak kita pengen dia bisa punya kemampuan A, di kelas kita bekali kemampuan A, kita bekali kemampuan A, ternyata kita menguji tentang B. Itu ya di satu sisi buat mahasiswa itu painful banget sih, karena nggak dipungkiri mahasiswa butuh nilai setelah ilmu, tapi emang beneran
Itu painful banget, dan semoga video ini langsung closing, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang notabene nanti jadi calon pengajar entah jadi asdos, dosen, trainer, mau di konsultan. Dan gue harap teman-teman yang melihat video ini udah meluangkan waktunya, asik, bisa mendapatkan manfaat dan ujiannya dilancarkan. Thank you so much guys, dan semoga insya Allah kita ketemu di catatan anak mani berikutnya. See ya.